Selamat pagi kawan-kawan. Kami dari kelompok 5 kami sudah berada di Taman Harmoni untuk melakukan proyek kebangsaan. Ini perkenalan dulu ya. Saya Cahaya Mardian Arif Darmawan. Saya Abdullah Akmal Zaki. Saya Joshua Biternon. Tuh. Saya Gisya Salsabila. Saya Ida Mutia Zahra. Saya Najwa Intan Asuha. Dan saya Kayla Arnita Putri. Nah, hari ini kami bakalan jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol bareng pengunjung dan orang-orang di sini pokoknya. Jadi nantikan keseruannya tetap bersama vlog kami. Taman Harmoni Surabaya merupakan salah satu taman hijau terluas dan terindah di kota Surabaya. Taman ini berlokasi di daerah Keputih, Surabaya Timur, dan menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kota besar bisa menciptakan ruang hijau yang indah, bersih, dan nyaman untuk semua orang. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Harmoni juga berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan dan juga bagi masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati udara segar. Menurut aku sendiri ya, mungkin ini udah termasuk bersih, tapi mungkin ada beberapa lokasi yang perlu direnov lagi. Jadi kurang maksimal gitu. Lumayan lah. Buat kondisi kebersihan menurut aku udah optimal sih, soalnya kan mungkin yang berserakan di sini cuma sampah-sampah kayak daun-daun jago. Sejauh ini sih udah oke daripada yang menurut saya udah optimal, cuman emang ada aja sih pengunjung yang agak kurang sadar ya sama kebersihan itu sendiri. Oke, karena ini Taman Harmoni kan juga udah baru renovasi. Sebelumnya kan cuma full hutan bambu. Mungkin aku pengen nyoba vibe baru dari habis renovnya. Oh, kemarin tuh direkom sama temen, karena di sini ada resanya, ada tempat-tempat kayak dari zona-zonanya gitu loh, kayak rumah mereka. Karena ini kan tempatnya baru ya, jadi kayak penasaran aja. Mungkin saya tahu ini dari sosial media ya. Jadi kayak mungkin dulu saya pernah waktu kecil di sini. Dulu kan sini masih hutan bambu ya. Jadi mungkin renovnya belum full, tapi sekarang udah lumayan membaik sih. Jadi kayak aku tertarik banget buat kunjungi. Lebih dibanyakin pohon aja sih biar kelihatan dingin ya. Kalau sekarang kan masih terkesan gersang gitu. Terutama di bagian pinggir-pinggir. Iya, bagian pinggir-pinggirnya masih kosong dan lebih banyak bunga sintesis kan. Kalau bisa dipakein bunga asli biar lebih adem aja. Menurut saya sih mungkin hewan-hewannya aja sih yang perlu ditambah sedikit, karena banyak kan anak-anak yang pengen dan lebih tertarik sama hewan-hewan buat dikasih pakan lah, buat mengenal hewan juga sih. Itu aja sih aku. Yang selebihnya udah. Dukungannya bukannya penuh, artinya kan dukungan dari Pemkot, pihak Pemkot ya Mbak ya, karena ini fasilitas ini didirikan atau dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya melalui kelurahan. Ini masih belum ada kendala yang berarti ya Mbak ya, karena fasilitas disediakan, artinya seperti instalasi listrik sudah dipasangkan, kita tinggal bayar token. Air pun seperti itu, untuk air kebersihan di sini juga difasilitasi oleh pemerintah kota. Bersama salah satu petugas yang berperan dalam pengelolaan Taman Harmoni, kami mendapatkan berbagai informasi mengenai sistem dan keresahan yang ada. Melalui wawancara ini, petugas mengatakan bahwa Taman Harmoni dan Pasar Seraung Sorpring diduduki oleh dua pengelola yang berbeda. Taman Harmoni dibawahi langsung oleh pemerintah kota, sedangkan Pasar Seraung Sorpring dikelola oleh UMKM sekitar. Adapun beberapa keresahan seperti kurangnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan di sekitar area Taman Harmoni. Hal ini cukup mengkhawatirkan pihak pengelola, meski taman telah menyediakan beberapa fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan papan imbauan menjaga kebersihan.
masih dijumpai pengunjung yang membiarkan sampahnya bersebaran di sekitar area Taman Harmoni. Taman Harmoni juga ada kantinnya loh, yang dimana kantin Taman Harmoni ini menggunakan sistem kupon yang dimana uang yang kita miliki ditukar dengan kupon yang nantinya digunakan untuk melakukan transaksi di dalam kantin Taman Harmoni. Kantin Taman Harmoni ini memiliki makanan dan minuman yang memiliki nilai kearifan lokal seperti kue lumpur dan lain-lain. Melalui kunjungan singkat kami ke Taman Harmoni Surabaya, kami sadar bahwa kearifan lokal tidak selalu hadir dalam bentuk tradisi kebudayaan atau upacara sakral. Kadang, nilai itu justru tumbuh dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti para pelaku UMKM yang menjual makanan tradisional. Setiap jajanan yang mereka sajikan tidak hanya menawarkan kelezatan, melainkan juga sebagai upaya masyarakat dalam mempertahankan kecintaan terhadap produk lokal khas Indonesia. Di tengah gaya hidup modern yang serba praktis, kuliner tradisional menjadi produk asing yang jarang digemari dibandingkan dengan santapan cepat saji lainnya. Padahal, makanan tradisional adalah bagian penting dari identitas kita sebagai penghubung terhadap nilai, sejarah, dan budaya bangsa. Karena itu, sudah seharusnya kita mulai memberi perhatian pada warisan kuliner di sekitar kita, termasuk makanan tradisional yang disajikan di Taman Harmoni Surabaya. Di dalam Taman Harmoni juga ada beberapa papan himbauan dan berbagai macam fasilitas untuk menjadikan Taman Harmoni ini menjadi taman yang ramah lingkungan. Taman Harmoni memiliki lingkungan yang bersih, tenang, dan cocok untuk dijadikan tempat healing. Dan ya, itu dia tadi teman-teman perjalanan kami, kegiatan kami seharian ini di Taman Harmoni. Kami ketemu orang-orang yang kami wawancarain, keren-keren semua. Kami bersenang-senang di sini, bisa berkulineran, kita bisa jalan-jalan keliling dunia, dan pokoknya seru banget. Segitu aja ya vlog dari kami. Dadah, makasih sudah menonton ya.